Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, ya perfect, jalan-jalan dulu. Halo guys, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait materi multidimensionalis, tentunya di mata kuliah algoritma dan struktur data bersama saya Adripia Dana. Oke, mungkin langsung aja. Nah, di dalam struktur data kita mengenal array ya. Nah, misalnya nih jika anak-anak kita memiliki daftar item, daftar nama mobil misalnya, terus kita mencoba menyimpan data mobil dalam sebuah variabel tunggal. Teman-teman sudah mempelajari variabel. Nah, dapat terlihat seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini misalnya kita bikin variabel car 1 isinya Ford misalnya, merek mobil ya. Terus kita bikin variabel kedua car 2 misalnya, isinya Volvo dan seterusnya. Nah, ini mungkin simple ya, artinya simple kita bisa bikin seperti ini jika mungkin jumlah mobilnya yang mau kita data itu cuma sedikit. Nah, bayangkan misalnya kita pengen membuat data mobil itu atau menyimpan sebuah data mobil di mana mobilnya itu terdiri dari ratusan atau mungkin beberapa ratus merek gitu ya. Tentunya kita nanti juga akan harus membuat jumlah variabel sebanyak jumlah merek mobil yang mau kita data. Nah, tentunya itu akan menjadi hal yang sangat menyulitkan ya. Apalagi nanti bagaimana kita harus mengolahnya juga kita harus mengingat ini nama variabelnya untuk merek mobil ini apa gitu ya. Dan nanti secara lebih spesifik misalnya kita pengen menentukan identitas mungkin ya atau mungkin data atau biodata dari merek mobil itu misalnya atau lebih spesifik misalnya BMW merek atau serinya gitu ya, BMW saya nggak apa ya, misalnya BMW X1 atau X2 gitu ya, dan seterusnya. Itu gimana caranya gitu. Tentunya kalau kita menggunakan variabel itu tidak memungkinkan. Nah, di sini solusinya adalah sebuah array ya. Array adalah sebuah variabel atau sebuah tempat. Jadi misalnya teman-teman bayangkan bahwa array itu adalah sebuah wadah yang memiliki satu nama gitu ya, atau nama sebagai identifier. Namun identifier ini dapat menyimpan lebih dari sebuah nilai. Artinya kita mempunyai satu wadah nih, tapi wadah ini nanti bisa menyimpan banyak gitu. Kok bisa Pak? Nah, menyimpan banyak itu apa? Misalnya di dalamnya ada sekat-sekatnya gitu ya. Kita ada tandain lagi penomoran dalam sekat-sekatnya itu. Nah, di dalam Python itu di sini kita mempelajari algoritma dan struktur data menggunakan bahasa Python yang lebih spesifik. Nah, itu untuk array ada 4 macam, list, tuple, set, sama dictionary. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di dalam pertemuan ini teman-teman sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Nanti kalau untuk video di YouTube mungkin akan saya susulkan. Nah, di mana misalnya di sini contoh array kita bisa menggunakan list ya. Secara lebih spesifik di sini, misalnya di sini kita bikin sebuah variabel cars, di mana variabel ini berbentuk list, sehingga di dalamnya dia bisa menyimpan beberapa merek mobil atau beberapa data gitu ya. Contoh di sini kita bisa tuliskan di sini cars, isinya ada Ford, Volvo, BMW. Jadi kita hanya membutuhkan satu wadah saja untuk menyimpan 3 data ini. Bahkan nanti kalau kita pengen menyimpan banyak data ya tinggal tambahkan aja Ford, Volvo, BMW dan seterusnya gitu ya. Dimana semua itu masuk di dalam satu variabel atau satu wadah. Nah, masalahnya misalnya bagaimana jika masing-masing elemen terdiri dari beberapa elemen gitu ya, punya sub-sub gitu loh. Misalnya kita pengen menjabarkan bahwa merek Ford itu ada terdiri dari beberapa turunan atau beberapa seri. Misalnya Ford New Ranger, Ford New Fiesta ya. Terus Ford Everest. Terus untuk Volvo juga ada beberapa, misalnya Volvo SUV, Estate, Sedan dan seterusnya, yang BMW juga. Nah, itu bagaimana gitu? Apakah kita harus bikin variabel lagi gitu? Atau kita bisa nih dengan variabel yang tadi kita buat, satu variabel isinya bisa lebih dari memiliki sub lebih dari satu gitu ya. Jadi Ford dia punya sub lagi gitu. Atau bahkan nanti setiap Ford Ranger ini bisa punya sub lagi gitu. Nah, di sini kita mengenal yang namanya dimensional array, atau jadi lebih spesifik kita ngomongnya atau kita baca lebih ke arah list ya. Jadi list multidimensi atau dimensinya lebih dari satu. Nah, misalnya nih kalau kita tadi sudah mau coba mengisikan yang dimensi 1 ya. Jadi misalnya sebuah variabel atau sebuah tempat di wadah di sini isinya dia bisa lebih dari satu. Jadi misalnya diisi Ford
Volvo ya, Volvo terus BMW dan seterusnya. Jadi ini cuma satu variabel tapi dia bisa menyimpan banyak. Nah, kita juga bisa nanti menyimpan ya dalam bentuk 2 dimensi. Jadi misalnya nanti di sini untuk kolom yang pertama isinya Volvo yang merek tadi ya, yang seri-seri tadi ya. Jadi ada Volvo Ranger, Fiesta, di sini nanti Rangers, Fiesta dan seterusnya. Nanti di sini untuk yang ini Ford, ini Volvo, nanti misalnya yang ini adalah BMW, seri-seri BMW-nya dan seterusnya. Ya. Atau bahkan nanti kita bisa bikin yang 3 dimensi yang seperti ini. Nanti misalnya untuk yang Ford di sini Ford Fiesta misalnya di sini, berarti nanti Fiesta-nya bisa ada Fiesta yang mungkin apa ya, seri lain gitu ya, bukan seri lain. Apa namanya, lebih spesifik misalnya otomatis sama yang manual ke belakang gitu ya. Jadi yang satu di depan ini otomatis, nanti yang pilihan sub di dalamnya adalah manual misalnya. Jadi istilahnya Ford dia punya seri-serinya, setiap serinya dia punya sub seri lagi atau sub feature ya, atau mungkin fasilitasnya misalnya. Kita bisa bikin yang 3 dimensi dan seterusnya, bahkan nanti bisa 4 dimensi. Nah di sini list tadi juga kita sudah mewakili, di situ ada 1 dimensi, 2 dimensi dan 3 dimensi dan seterusnya sampai banyak sekali itu ya. Nah ini contoh untuk yang list 1 dimensi, kita bisa tuliskan di sini misalnya kita tidak bermain merek-merek mobil lagi. Di sini kita mencoba untuk ke angka ya. Jadi misalnya ini satu variabel list, di sini namanya list. Isinya adalah ada 5 data. 1 2 3 4 5. Terus nanti ketika kita pengen menampilkan salah satu data, nah di sini bisa teman-teman lihat list dalam kurung indeks ke-1. Jadi di sini kita mengenal indeks. Nah, indeks ini menentukan untuk data mana yang mau kita ambil gitu. Dimana kita bisa lihat di sini start index from dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi mulainya dari 0. Oleh karena itu ketika kita tuliskan di sini list 1, maka berarti dia indeks ke-1. 0, 1. Nah, dia akan muncul 2. Atau mungkin kita coba aja. Di sini misalnya list sama dengan tadi ya 1, 2, 3, 4, 5. Bagi gambaran saja. Nah, kalau kita pengen lihat isinya berarti klik list dulu aja. Nah, di sini akan muncul satu variabel list itu bisa menampung 5 data. Kalau kita pengen mengambil data yang kedua misalnya, ini ya 2, tapi tadi ya tinggal di print list seperti ini, karena 2 ini ada di indeks ke-1, 0, 1, kita tuliskan 1. Nah, maka akan muncul 2. Dan seterusnya, misal kita ingin ambil 5, berarti 5 di sini berarti 0, 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Nah, gitu. Kalau kita nanti mau mengambil indeks yang tidak ada, karena di sini cuma sampai 4, nanti dia akan muncul error bahwa list indeksnya out of rank, di luar range-nya ya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini contohnya. Nah, untuk yang list 2 dimensi berarti dalam satu isian tadi, dalam satu sekat dia punya sekat lagi, teman-teman. Jadi di sini misalnya tadi yang 1 dia masih ada 1,1. Nanti yang di sini ada 2,2. Jadi kita bisa punya sub-subnya lagi gitu ya. Dalam satu kotak dia punya sekatnya lagi, atau dalam satu sekat dia punya sekatnya. Nah, misalnya nanti kita untuk memanggilnya tinggal kita punya urutan saja. Ketika kita ingin melihat untuk data satu paket sekat yang pertama, sub yang pertama, ya kita tuliskan aja list 0 di sini ya. Maka nanti dia munculnya adalah 1,1 karena di sini kita mengenal bahwa ini indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Nah, untuk mengambil secara lebih spesifik ke dalamnya lagi, berarti kita tinggal cek aja. Misalnya kita pengen mengambil 3 di sini nih. Berarti indeks pertama adalah 0, 1, 2. Nah, berarti nanti di sini 2. Terus subnya lagi berarti 2. Dari 2 ini, indeks ini, data ini, dia juga memiliki indeks lagi. Berarti indeks 0 dan 1. Berarti dia ke 0. Jadi 2, 0. Nah, contoh di sini misalnya kita pengen mengambil 1 yang di sini. 1 yang di sini. Nah, berarti kan dia pertama indeks yang pertamanya dulu ya. Indeks ke 0 di sini.
0, berarti indeks yang pertamanya 0. Dari isian ini kita pengen ngambil yang satu yang belakang, berarti dari sini indeksnya 0 terus 1. Yang di dalam subnya ya, bukan yang di sub utamanya. Berarti 0, 1. Nanti dia ketemu 1. Dan seterusnya. Nah, nanti untuk yang 3 dimensi ya sama lagi. Nanti di dalam subnya itu ada subnya lagi, ada subnya lagi. Jadi di sini misalnya indeks yang paling keluar ya, itu indeks ke 0, indeks ke 1 dan seterusnya. Dari indeks ke 0 dia punya 2 indeks lagi, 0 dan 1 ya di sini ya. Indeks ke 0 dan indeks ke 1. Nah, untuk indeks yang ke 0 lagi dia ada 3. 0, 1, 2. Jadi misalnya kita lebih spesifik 2 di sini, kita pengen memunculkan 2 misalnya, berarti indeks yang luarnya dulu 0, 1. Berarti 1 ya di sini ya, 1. Nah, terus nanti kita lihat di sini ya, 1, terus dari sini 1 lagi, 0, 1. Berarti 1 yang di sini nih. Nah, dari sini kita lihat 1 lagi, 0, 1. Berarti 2 yang diambil adalah 2 yang di sini. 2 yang di sini dia diambil dari 2 yang di sini. Kalau kita pengen mengambil satu paket yang sub yang terakhir, jadi misalnya ini pengen ngambil ini aja, yang 2 yang ini aja. Sorry, yang ini aja biar sama dengan contohnya. 2 yang ini aja, satu paket ini ya. Itu berarti kan 0, 1. Berarti indeks ke 1, habis itu 0 di dalamnya 1. Berarti yang di sini ya, 1, 1. Sini 1, 1. Dia akan muncul satu paket. Kalau satu paket yang lebih utuh lagi di luarnya ya tinggal list ke 1 aja. Gitu. Jadi kayak berurutan kayak gitu. Nah, ini lebih contohnya tadi ketika kita punya pengen menampilkan data yang mobil tadi, yang merek mobil tadi, kita bisa buat seperti ini. Jadi untuk yang pertama itu kan Ford. Nah, di sini indeks pertamanya Ford. Di dalam indeks Ford itu dia punya 3 lagi data, Ford New Ranger, indeks ke 0, ke 1 dan ke 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan data mobil merek Volvo? Volvo itu kan berarti deretan yang di indeks kedua kan? Indeks pertama kan? Kan ini indeks ke 1, ke 0, ke 1, ke 2. Berarti indeks ke 1. Ya tuliskan aja cars dalam kurung 1. Nih, cars dalam kurung 1. Nanti dia akan mengambil paket nih, paket data yang ada di indeks ke 1 ini. Nah, kalau pengen lebih spesifik Volvo Estate. Nah, di sini ya. Berarti di sini indeks ke 0, 1. Tadi 1. Dalam indeks ke 1 kita cek estate ada di mana? 0, 1. Di sini berarti 1, 1. 1, 1. Volvo Estate. Ke 0, 1. Di sini dari ini 0, 1, 2. Berarti di estate di 1. Seperti itu. Kalau BMW seri 1 di mana? Di sini ya. Bisa lihat 0, 1, 2. Berarti di 2 untuk yang indeks pertama atau sub pertama. Di dalam sini dia adalah 0, 1, 2. Yang diambil 1 berarti 0. Berarti 2, 0. BMW series 1 atau 1. Nah, ini contoh lagi, nanti biar teman-teman coba buat latihan aja di rumah ketika ingin membuat deretan array seperti ini. Nah, kalau tadi kan contohnya yang ini ya, kalau yang kayak gini kan tentunya seperti ini, 111, 111, 222 seperti ini. Nah, nanti kalau yang seperti ini yang exercise tadi nanti jadinya seperti ini kayak gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nanti sebelum teman-teman sekalian saya sampaikan jawabannya sekalian. Jadi sebelum teman-teman lihat hasilnya, teman-teman coba dulu. Gitu ya. Ini juga ada lagi, nanti bisa teman-teman coba. Kalau ini kayaknya nggak ada jawabannya, jadi teman-teman coba benar-benar coba sendiri. Oke, mungkin itu untuk materi multidimensional array, khususnya untuk yang list. Semoga nanti bisa teman-teman pelajari dan juga nanti teman-teman bisa lebih praktekkan lagi di pemrograman Python ya, bisa menggunakan command prompt. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Ini sedikit gambaran keindahan Pulau Seruni yang ada di Karimun Jawa yang sudah saya kunjungi beberapa waktu yang lalu. Bagus banget, pas sepi banget. Tapi memang terkenal sepi sih, karena
biasanya open trip itu tidak menjangkau ke Pulau Seruni, jarang sekali. Biasanya pulau-pulau yang mainstream gitu ya, kayak Cemara Kecil, Cemara Besar kayak gitu, apa namanya, Menjangan dan lain-lain. Jadi nggak teman-teman pengen ke Karimun Jawa nyari yang spot sepi, itu bisa nyari yang ke timur-timur kayak gini di Pulau Seruni. Kalian bisa lihat vlog saya sebelumnya untuk explore Pulau Seruni dan sekitarnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan juga share ke teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Seperti Mas Dosen, jalan-jalan.